Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang. Maksudnya kalau kita ingin mencari tempat, maka carilah tempat yang tenang daripada keributan-keributan. Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang dari berbagai macam keributan-keributan. Percakapanmu, tutur katamu teratur dan tersusun. Artinya sebelum kita mengucap sesuatu, sebelum kita menuturkan sesuatu, hendaknya kita terlebih dahulu berpikir apa yang akan diucapkan. Dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap-cakap denganmu. Tanpa terlalu menunjukkan keherananmu yang bersangatan. Ini khusus untuk perkataan yang benar. Nah, apabila perkataan orang itu perkataan yang dosa, seperti perkataan ghibah, maka kita dilarang untuk memperhatikannya, apalagi menunjukkan keheranan kita kepadanya. Nah, perkataan yang benar yang kita dengar, perkataan yang benar yang kita dengar itu hendaknya didengarkan baik-baik tanpa terlalu menunjukkan keherananmu yang bersangatan. Misalnya orang berkisah apa, kisahnya bujur. Nah, dengarkan perkataan itu, tapi jangan menunjukkan keanihan, keheranan yang bersangatan. Dan jangan engkau suka meminta, dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Nah, makanya tadi perhatikan baik-baik orang bebandir, supaya jangan minta ulangi. Dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu. Jangan berkisah tentang kehebatan anak seorang. Anakku ini, anakku umur sekian sudah hafal ini, anakku umur, itu kada perlu diceritakan. Karena orang yang memuji anak itu secara tidak langsung berarti dia memuji dirinya sendiri. Memuji diri sendiri adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Atau keindahan syairmu, atau kehebatan karanganmu, dan segala urusan pribadimu, jangan dibanggakan kepada orang lain. Dan jangan engkau suka berhias-hias seperti berhiasnya perempuan. Jadi bebanjiran kayaknya, bepupur, bemake up,
Dan jangan engkau berhias-hias seperti berhiasnya perempuan. Dan jangan pula engkau berselikih seperti likihnya pakaian seorang hamba. Artinya janganlah engkau serba usang. Janganlah engkau berpakaian yang serba lusuh sebagaimana pakaiannya seorang budak. Jangan juga. Dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai celak mata. Celak mata itu disunatkan tiap-tiap malam, tapi jangan terlalu tabal kayak bini-bini. Cukup ada celak mata. Dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai celak mata atau minyak rambut. Dan jangan engkau terlalu menekan orang dalam menunaikan hajatmu, memaksakan orang untuk menunaikan hajat. Mendesak orang supaya orang menunaikan hajat kita. Makanya dimakruhkan kita meminta sesuatu kepada orang dengan sumpah. Nah, apabila orang minta kepada kita dengan sumpah, maka kita pun dimakruhkan untuk tidak mengabulkannya. Umpamanya jar orang, demi Allah, aku mohon kepada engkau supaya engkau membantu aku ini. Nah, itu makruh. Bila orang sedemikian, kita ini mau kada mau menolonginya. Kalau kita kada menolong, kita makruh. Nah, jangan sampai macam itu, karena meminta dengan sumpah itu sesuatu yang tidak baik. Sifatnya menekan kepada orang. Dan jangan engkau menggalakkan orang lain untuk melakukan sebarang kezaliman, mendorong orang untuk melakukan dosa, memberi semangat kepada orang memperbuat dosa, mendorong orang berbuat dosa adalah perbuatan dosa juga. Misalnya orang berpakaian yang kada baik, pakaian yang dilarang dalam agama, baik itu dangsanak, baik itu bini, baik itu siapapun, bini-bini misalnya berpakaian yang kada baik menurut agama. Lalu nyoba pada lawan kita, nah itu baiklah aku memakai ini. Oh baik deh kita. Nah, kita termasuk orang yang berdosa karena mendorong sesuatu dosa adalah dosa. Jadi kayak apapun haratnya pakaian, bila itu dilarang dalam agama, amun inya minta nilai kepada kita, baiklah, kada baik itu. Karena jangan sampai kita mendorong inya berbuat satu dosa. Nah, sama halnya orang yang bercerita, orang yang menggibah, orang yang menggunjing. Nah, bila kita serius mendengarkan, nah itu mendorong inya untuk lebih bersemangat menceritakan gibahnya itu. Termasuk menyemangati perbuatan maksiat. Dan jangan pula engkau memberitahu anakmu dan istrimu, apakah lagi orang lain akan berapa jumlah uangmu, duitmu. Ini laki-laki yang berusaha sendiri, yang berusaha kadalawan bini, artinya berusaha seorang. Alangkah baiknya jangan memberitahu istrimu, anakmu, apalagi orang lain tentang berapa berisi duit yang ada.
Karena jikalau mereka mengetahui bahwa engkau hanya sedikit, mun orang tahu bahwa kita sedikitannya berisi duit, mereka akan memandang rendah terhadap dirimu. Aku berisi duit 10 ribuannya lagi habis. Gopang ada berisi duit lagi 10 ribu, berkisah lawan orang. Nah orang menganggap rendah lawan inya. Dan jikalau mereka mengetahui bahwa uangmu itu banyak, nanti mereka tidak akan puas hati dengan pemberianmu. Mun kita berkisah-kisah lawan orang, aku duit saem berisi duit. Sekali memberi orang 5.000, nah orang jadi kada puas dengan pemberian kita. Dan renggangkan dirimu daripada mereka, dan renggangkan dirimu daripada mereka. Takdirnya, renggangkan dirimu daripada mereka anak istrimu yang berbuat satu kemaksiatan. Dan renggangkan dirimu daripada mereka anak istrimu yang berbuat satu kesalahan. Tetapi engkau bukan bengis. Kalau kita melihat anak istri yang sudah dinasihati tapi tetap melakukan satu kemaksiatan, maka janganlah akrab dengan mereka itu. Dan lemah lembut terhadap mereka apabila mereka dalam kebaikan. Takdirnya, dan lemah lembut terhadap mereka, tetapi engkau sebenarnya bukan lemah. Dan jangan engkau suka bermain dengan hambamu, bergaya dengan budakmu. Jangan suka, artinya sekali-sekali kada apa-apa. Nanti akan hilang harga dirimu pada pandangan mereka. Akan hilang muruah kehormatan diri di hadapan mereka. Menjaga kehormatan diri itu adalah sesuatu yang dituntut di dalam agama. Menjaga muruah termasuk sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita. Nah, makanya orang yang tidak punya muruah, orang yang tidak punya kehormatan lagi, itu dianggap tidak adil, dianggap kada adil. Orang kada punya kehormatan diri, itu dianggap kada adil lagi, sehingga makruh untuk menjadi imam sembahyang, kada boleh menjadi saksi pernikahan, karena dia kada menjaga kehormatan dirinya. Umpamanya seseorang yang penuntut ilmu agama, seseorang yang menuntut ilmu agama, apabila dia berjalan-jalan tidak memakai kupiah, nah ini kada bisa menjaga kehormatan diri. Orang itu kada muruah ngarannya, kada muruah, kada kawa disebut adil. Orang nang kada jadi ulama, orang nang kada jadi tuan guru, tapi inya pakaian kayak pakaian tuan guru, ini orang kada bisa menjaga kehormatan diri.
kada adil juga jadinya. Misalnya di kampung kita, di negeri kita itu sudah kebiasaan kalau tuan guru itu bebulang, tuan guru itu bagamis, bejubah, besurban, itu sudah khas untuk orang-orang yang disebut ulama. Ada nang kada ulama bebulang juga, bejubah juga kasih tu kamari. Amun sembahyang tu bebulang tu dituntut, baik ulama atau kada ulama disunatakan bebulang kalau sembahyang. Tapi kalau di luar sembahyang, misalnya menghadiri apa, itu nang bebulang itu di kampung kita ini, di negeri kita ini adalah orang-orang yang ulama. Kalau ada orang nang kada ulama memakai pakaian khas ulama, itu ngarannya kada bisa menjaga kehormatan dirinya, kada muruah. Nah sebaliknya kayak itu juga ulama. Apabila ulama ini berpakaian pakaian yang bukan ulama, sehingga menghilangkan identitas dirinya, maka si ulama itu kada bisa menjaga kehormatan dirinya. Macam di negeri Arab itu ada surban. Surban ini biasa dipakai oleh ulama, surban ini biasa dipakai oleh supir. Nah seorang supir kada boleh memakai surbannya ulama, seorang ulama pun kada boleh memakai surbannya yang khusus untuk supir, karena itu menghilangkan muruah kehormatan dirinya. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar, berdebat dengan orang lain, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan diri dan berhati-hatilah supaya engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau gelujuh, dan pikirkan hujahmu, alasanmu, dalil-dalilmu baik-baik. Dan jangan engkau banyak mengisyaratkan dengan tanganmu, dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang, dan jangan engkau duduk di atas kedua lututmu. Dan apabila telah hilang marahmu, maka bercakaplah baik-baik. Berdebat itu sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh agama. Berdebat nang benar, apalagi berdebat nang kada urusan agama. Berdebat urusan agama itu kalau kawa dihindari. Kalau nya kada kawa dihindari juga ada aturan-aturan berdebat. Nah kalau berdebat urusan-urusan duniawi itu dicela. Bertengkar urusan-urusan duniawi. Umpamanya jar kawan kita mulai sini ke Banjarmasin itu 150 kilo jauhnya. Bah salahnya kita 160 nang bujur. Mungkin saya pun enggak ada 150 aja, natakannya 150 ada apa juga. Kalau saya didebat masalah-masalah nang bukan ada sangkut pautnya dengan agama. Ada semalam pajah lampu hari apa? Kawan kita hari Selasa. Kada Rabu saku. Selasa jangan ayo hari apakah? Nah, dituruti aja nih tuh. Kada usah berdebat urusan nang kadada sangkut pautnya dengan agama. Dan apabila sultan mendekatimu, raja, kepala kampung, kepala negeri, kepala kabupaten mendekatimu, maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Artinya hati-hati.
Dan jauhilah daripada bersahabat dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika engkau senang saja. Jangan bersahabat kepada orang yang hanya mendatangi kita waktu kita senang, karena dia adalah musuhmu yang paling berbahaya. Dan jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada muruahmu. Jangan kau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada muruahmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan harta benda, menjadikan duit dan sebagainya itu untuk menjaga diri kita, untuk menjaga pribadi kita, supaya kita bisa nyaman, supaya kita bisa sihat, supaya kita bisa terhormat. Allah jadikan duit, nah, Allah jadikan harta benda. Harta benda dijadikan oleh Allah untuk menjaga diri, karena diri lebih mulia daripada harta benda. Nang mulia tentu dijaga. Nah, jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai diri kita yang mulia itu menjaga, memelihara harta bendamu. Nah, ini terpaling. Dan ini bisa merusak muruah seseorang, yang mengakibatkan seseorang itu kadakawa lagi dipadahkan adil. Kita ambil contoh umpamanya pakaian yang kita pakai ini biasanya kita cuci, kita tapas setiap hari. Nah, kita mencuci pakaian. Nah, alangkah terhormatnya, alangkah baiknya andai kata kalau kita punya kelebihan, punya kemampuan keuangan, kada usah kita nang mencuci pakaian itu, unjuk ke orang lain, beri orang itu duit. Nah, ini ngarannya duit menjaga diri kita. Kita terpuji, kita dimuliakan apabila kita melapahkan diri kita ini untuk ibadah. Terpuji. Kita membaca Quran sampai lapah, kita sembahyang sampai lapah, kita membantu orang lain sampai lapah, itu terpuji. Tapi kalau kita menyikat rumah sampai lapah, itu kan ada terpuji. Kalau kita ada duit, nah duit ini menjaga diri, jangan sampai diri kita ini lapah kepada hal-hal yang bukan bermanfaat di akhirat. Nah, itu gunanya Allah menciptakan harta benda ini. Umpamanya kita beli sepeda motor, sepeda motor dipakai rigat, duit banyak diisi, 30 juta bisa duit, sepeda motor rigat. Nah, kalau kita membasuh saurang sepeda motor itu, kita ngarannya mengorbankan diri kita untuk harta benda, mengorbankan diri kita untuk harta benda. Banyak lagi tukang basuh sepeda motor tuh, banyak di mana-mana ada. Basuhakan sepeda motor lawan orang, unjuki duit. Amunnya balasan sambil olahraga aja. Sambayang aja olahraganya baik pada itu. Nah, 10 rakaat ke 20 rakaat ke abdal pada basuh sepeda motor tuh olahraganya.
Nah ini yang kadang-kadang kita keliru, kadang-kadang salah, dikira baik padahal kada baik. Merusak kehormatan diri itu mengulah cacat diri. Duit dicipta Allah untuk menjaga diri supaya jangan lapah untuk hal-hal yang duniawi. Lapah untuk ukhrawi dituntut bagus, tapi kalau lapah untuk dunia itu kada disuruh kita, dijadikan duit penggantinya. Dan jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada muruahmu, kehormatan. Penutup, apa yang telah aku sebutkan ini sudah cukup bagimu wahai anak muda, orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Ia sudah cukup untuk engkau jadikan sebagai panduan dalam perjalananmu menuju hidayah. Maka cobalah engkau amalkan akan dia. Dan kitab ini terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Bagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Bahagian ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan. Maka kitab ini dengan serba ringkasnya telah mengandungi semua adab-adab seorang hamba, baik dengan Allah ataupun dengan makhluknya. Dan jika engkau lihat kitab ini sesuai untuk dirimu dan engkau mendapati bahwa hatimu condong kepadanya dan sangat berkehendak untuk mengamalkannya, maka ketahuilah bahwa engkau adalah seorang hamba yang telah diberi cahaya oleh Allah di dalam hatimu dengan cahaya iman. Bila kita menganggap kitab ini bagus, kitab ini cocok untuk diriku, kitab ini akan kuusahakan untuk kuamalkan, nah berarti hati kita mendapat cahaya iman. Dan Allah Ta'ala telah melapangkan dadamu. Dan ketahuilah bahwasanya selepas bidayah permulaan ini ada nihayah kesudahan. Dan di sana masih banyak lagi rahasia dan ilmu yang halus-halus serta ilmu yang dalam-dalam dan ilmu mukasyafah, seperti yang telah kami sebutkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ilmu muamalah itu ilmu tasawuf ada 2, ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ini ilmu tasawuf itu 2, 1 ilmu muamalah, 2 ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah ini ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan dengan belajar, dengan mengamalkan apa yang dipelajari, itu ilmu muamalah. Sedangkan ilmu mukasyafah dalam tasawuf itu ilmu yang didapat dari hasil mengamalkan sesuatu amalan. So, kita mengamalkan ini, kalau kita diberi Tuhan sesuatu pengalaman, diberi Tuhan sesuatu pemandangan, nah itu ngarannya adalah ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah diberikan Allah kepada orang yang telah mengamalkan ilmu yang dia pelajari, ilmu muamalah ngarannya. Tetapi seandainya engkau mendapati dirimu merasa berat melaksanakan segala amalan yang disebutkan di dalam kitab ini, wah sulit banget kitab ini mengamalkannya, dan engkau tidak mau mencari ilmu yang dapat membersihkan jiwamu, dan engkau berkata di dalam hatimu, apakah faedahnya aku belajar ilmu ini, ilmu tasawuf, terutama bila aku hendak duduk bersama dengan para ulama? Bilakah ilmu ini akan dapat menjadikan aku mendahului ilmu kawan-kawan yang sebaya denganku?
Dan bagaimana ilmu ini akan mengangkat pangkatku di majelis menteri-menteri dan orang-orang kenamaan, sehingga aku mendapatkan pemberian gaji dan kedudukan dalam mentadbirkan, dalam mengatur harta wakaf dan memperolehi pangkat sebagai qadhi. Kalau begitu keadaanmu, maka hendaklah engkau mengetahui bahwa syaitan telah berjaya menyesatkan engkau dan melupakan engkau akan tempat kembalimu di akhirat nanti. Kalau kita berpendapat, mah kitab ini ngalih banget nama amalakannya, nah berarti kita sudah dikuasai oleh syaitan. Wah, belajar kitab ini kalau kawasugi hidup, nah itu sudah dikuasai oleh syaitan. Bah, belajar kitab ini kada kawa masyhur ngaranku, nah berarti kita dikuasai oleh syaitan. Maka carilah olehmu syaitan, cari syaitan yang seumpama denganmu, yang dapat mengajarkan apa-apa yang engkau sangkakan bahwa ia dapat memberi manfaat akan dikau di negeri dunia ini, dan dapat menyampaikan akan dikau kepada apa-apa yang engkau cita-citakan. Dan ketahuilah bahwa kedudukanmu sebenarnya tidak akan tenang di kawasanmu sendiri, apakan lagi di daerah atau di negerimu. Cari haguru syaitan mengharap-harap, belajar ilmu lawan syaitan. Tetap andai kata dengan ilmu yang kita pelajari dengan syaitan itu membawa kita kepada kemuliaan, membawa kepada kejayaan, tetap kita kada akan bisa tenang, kada akan bisa bahagia di kawasan kita sendiri, apalagi di tempat yang lebih luas. Karena apa? Karena dunia ini diciptakan Allah memang jauh daripada ketenangan. Yang bisa tenang hidup di dalam dunia ini, yang bisa bahagia hidup dalam dunia ini adalah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, semuaan dalam dunia ini banyak susahnya daripada payahnya. Kemudian dengan sebab engkau mengutamakan untuk mendapat kesenangan dunia, akan terluput daripadamu kerajaan yang kekal abadi di negeri akhirat di sisi Tuhan sekalian alam. Orang yang bercita-cita ingin mendapatkan kesenangan di dunia, kada akan dia dapati. Bahkan di akhirat dia akan keluputan kerajaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan para ulama terdahulu, talabur rahati fid dunya muhalun. Mencari kelapangan, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan di dalam dunia ini hukumnya adalah mustahil. Hukumnya adalah mustahil. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan kesusahan. Jadi manusia ini dimanapun dia berada, apapun pangkat dan jabatannya, bagaimanapun kekayaan hartanya, sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak susahnya daripada bahagianya. Banyak susahnya daripada bahagianya. Jadi presiden gak paling tinggi pangkat sudah. Jadi miliarder paling sugih harta sudah. Hitung hari-hari banyak uyuhnya daripada lapahnya. Banyak susahnya daripada senangnya. Nah itulah dunia. Mencapai kebahagiaan di dunia ini hanya dengan satu jalan, yaitu dekat, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang bisa bahagia di dalam dunia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
orang-orang yang beriman, hati mereka itu akan tentram dengan Allah. Ketahuilah olehmu, dengan mengingat Allah menjadi tentramlah hati. Nah, bisa mengingat Allah, bisa berzikir selalu kepada Allah, itu hanya orang-orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya selalu tentram, selalu tenang, selalu bahagia. Nah, jadi orang-orang yang ingin mencari kejayaan dalam dunia, kada akan dia dapatkan. Dan ditambah lagi gagal mendapat kerajaan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batina, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Terjemahan ini diselesaikan pada hari Kamis 16 Rabiul Awal tahun 1414 bersamaan dengan 6 September 1993 Masihi Miladiyah jam 11:30 pagi di Az-Zawiyah Al-Ghazaliyah di Masjid Al-Amawi, Dimsyik, Syria. Az-Zawiyah Al-Ghazaliyah yaitu bilik yang telah dijadikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala untuk menjadi tempat beliau bersunyi diri di dalam beribadah dan mengarang kitab.